kita coba membuat turnamen namanya Piala Kemerdekaan. Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim, satu Afrika Selatan ya dari benua Afrika, yang satu lagi Tajikistan, dan kami memang sebenarnya ingin mendapatkan dari Amerika Latin, cuman memang jaraknya jauh sekali. Ya, ada beberapa negara kita kontak, ya memang waktu tempuhnya hampir 36 jam lebih. Jadi mereka juga ya kalau bisa dari Amerika Selatan ini menjadi hal yang uji coba yang bagus. Tapi kalau tidak bisa ya nanti kita cari beberapa negara yang peserta yang dekat ataupun negara yang bisa hadir untuk mengisi Piala Kemerdekaan. Ya, Sumatera Utara menjadi pilihan dan mudah-mudahan ini menjadi trial buat U17 untuk persiapan sebelum mereka juga nanti akan berangkat lebih awal ya untuk coba beradaptasi dengan suasana temperatur lapangan yang ada di Piala Dunia, karena sistemnya yang kami dapatkan ini memang sistemnya agak berbeda, tidak main di stadion besar tetapi di lapangan seperti festival ya, jadi karena banyak peserta. Nah ini juga mempengaruhi tentu konsentrasi pemain nantinya, makanya kemarin kita pilih salah satunya di Bali. Kita uji coba juga tim nasional U17 ini di kanan kirinya orang main. Ya ini supaya melatih tadi konsentrasi dan juga X faktor yang bisa dihadapi pada saat pertandingan U17. Kita lihat nanti seperti apa yang kita harapkan. Kita terus dukung timnas. Kita harapkan juga jangan pemainnya cedera. Ya ini kan memang konsekuensi daripada uji coba atau bertanding, ada hal-hal yang kita tidak inginkan tapi kita coba. Makanya kemarin PSSI dengan panitia daerah memastikan kondisi lapangannya baik. Ada beberapa hal yang perlu diperbaikin sudah dilakukan. Ya, ini bagian tadi menjaga pemain kita dalam kondisi yang baik dan fasilitas yang bisa mumpuni yang sudah menjadi standar internasional. Itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Arya bisa sampaikan karena beliau bertanggung jawab atas turnamen yang ada di Medan ini sebagai orang Medan. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sebagai tambahan, karena Piala Kemerdekaan maka diselenggarakan sekitar bulan Agustus, sekitar 6 sampai 8 hari. Jadwalnya lagi diatur sesuai dengan yang ada, karena jadwal yang sama juga dengan ada liga, Pak Ketum. Sehingga akan diatur bagaimana supaya jadwalnya sesuai. Kemudian juga bagi masyarakat di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, ini juga adalah dorongan melihat timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia yaitu 17, dan juga membawa pertandingan internasional ke daerah. Ini untuk daerah di luar Jawa, pertandingan internasional sepak bola bisa dikatakan sudah sangat lama tidak terjadi, dan bagi mungkin di Sumatera Utara ini udah mungkin 30-40 tahun Pak Ketum belum pernah terjadi. Jadi ini sesuatu yang baik juga, dan sekalian kita juga menguji stadion yang ada di sana yang sudah dibangun oleh pemerintah, kemudian artinya membuat standar yang baik, standar yang sama di Jawa, sama dengan di Sumatera. Kemudian sistem apa yang dilakukan di Garuda ID di GBK juga dilakukan di Sumatera Utara, sehingga nanti yang di sana pun yang menonton memakai Garuda ID untuk bisa menonton di sana, karena stadionnya juga dilengkapi dengan CCTV yang cukup bagus sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan kita harapkan nantinya bisa berjalan dengan bagus juga, dan support dari pemerintah dan panitia lokal cukup baik selama ini dengan support baik itu lapangan latihan maupun lapangan utama, dan nantinya di kepanitiaan dalam arti di penyelenggaraan pun mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik. Ini juga membuat pemerataan kemampuan teknis SDM
di daerah juga mampu melaksanakan sebuah turnamen internasional. Ini kita butuhkan supaya nanti ke depan kemanapun timnas pergi di Indonesia ini SDM-SDM yang mengerti manajemen turnamen sepak bola semakin banyak, tidak hanya di Jawa. Itu langkah-langkahnya. Terima kasih Ketua Agus. Silakan teman-teman. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Arya, Pak Yunus, Pak Mamet. Saya Majid dari Tribun News. Pak, mungkin bisa didetailkan kembali. Tadi kan baru beberapa negara ya Pak yang approve ya. Nantinya ini dari Piala Kemerdekaan ini ditargetkan akan diikuti berapa negara sih Pak? Terus kemudian format pertandingannya seperti apa? Dan ini kan baru diadakan pertama kali di Medan ya Pak. Animonya mungkin walaupun U17 mungkin terlihat besar atau seperti apa Pak? Nah, apakah supporter yang datang walaupun tadi pakai Garuda ID itu akan digratiskan atau seperti apa Pak untuk bisa menambah animo di sana? Itu aja, terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bisa mensupport PSSI. Karena kami di PSSI sendiri kan sedang terus membangun strata tim nasional. U17, U20, U23, senior, putri juga seperti itu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Arya dan sudah diskusi bersama Exco dan Pak Sekjen, kesempatan karena banyaknya strata tim nasional ini kita juga memberikan kesempatan seluruh penduduk Indonesia bisa menyaksikan tim nasional dengan strata yang berbeda. Karena memang jadwal kan cukup kompleks. Dan memang salah satu diskusi yang Exco terus dorong kepada saya dan saya apresiasi kepada Exco, terima kasih Pak Sekjen, bahwa kita juga harus membentuk human capital yang ada di daerah supaya tadi organizing daripada penyelenggaraan event-event sepak bola dan internasional bisa meningkat. Gitu. Nah, inilah kenapa kita melihat pilihan salah satunya di Sumatera Utara ini pilihan yang tepat. Tentu sistem yang kita lakukan seperti turnamen biasa, kita mengharapkan ada 3 negara yang kita undang. Tadi pilihannya Afrika Selatan, ada juga Asia Tengah, dan juga maunya Amerika Latin. Cuman tadi problemnya Amerika Latin karena jarak tempuhnya jauh, kita sudah kontak 2-3, ya memang buat mereka juga cukup sulit mengatur jadwal ini. Nah makanya kita tetap membuka peluang untuk Amerika Latin, tetapi kita juga melihat peluang negara-negara yang dekat. Yang penting tim U17 kita setelah training 1 bulan ini dan mereka juga coba beradaptasi dengan sistem festival, tetapi ya kita coba uji coba sekarang.